Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil dari renungan ini, kita memiliki karunia menurut kasih karunia Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karunia adalah pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. Dan karunia itu adalah berupa talenta untuk kita lakukan, untuk kita pakai di dalam hidup ini. Karunia adalah tidak semata-mata keahlian kita, talenta kita, tetapi adalah juga pekerjaan Roh Kudus. Berbagai macam karunia dalam bentuk ekspresi yang berbeda diberikan Tuhan kepada setiap individu yang berbeda-beda pula. Dan kasih karunia itu harus dihargai dan dipakai sebagaimana mestinya, jangan disalahgunakan. Ada sebuah survei yang dilakukan terhadap 350.000 orang, 4 di antara 5 orang memiliki pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Survei ini juga menegaskan bahwa persyaratan yang biasanya diminta seperti pendidikan, pengalaman kerja, sebenarnya sulit dipakai untuk menilai kesesuaian seseorang dengan posisi tertentu. Survei ini menyimpulkan bahwa faktor penentu cocok tidaknya seseorang dengan sesuatu pekerjaan adalah talenta atau karunia. Faktor seperti pendidikan, pengalaman memang sangat berpengaruh. Tetapi talenta karunialah yang paling tepat, yang sangat berpengaruh terhadap keefektifan dalam pekerjaan. Demikian pula dalam pelayanan terhadap Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus. Allah melalui Roh Kudus secara luar biasa telah mengaruniakan setiap kita karunia-karunia yang berbeda-beda, bahkan unik. Namun karunia bukanlah kehebatan pribadi kita. Oleh karena itu, kalaupun karunia kita berbeda dari orang lain, bahkan lebih hebat dari orang lain, tidak ada tempat bagi kesombongan. Mengapa orang bisa sombong dengan kelebihannya dari orang lain? Atau mengapa jemaat gereja tidak aktif menggunakan talenta dan karunia-Nya untuk melayani Tuhan dengan sombongnya mengatakan di situ bukan pekerjaan saya. Padahal semua karunia yang kita miliki sebagai pemberian Tuhan yang tujuannya kita harus pergunakan untuk melayani dan bukan untuk disimpan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita memahami bahwa karunia adalah karunia bukan milik kita, mungkin kita tidak akan pernah menjadi sombong atau pelit dalam berbagi karunia bagi sesama dan memakainya untuk dan demi kemuliaan Tuhan. Sebab dengan bekerja sama untuk menggunakan berbagai-bagai karunia dalam kehidupan manusia, membangun kesejahteraan hidup, membangun iman, Tuhan pastilah sangat senang. Dan kualitas hidup kita dan komunitas kita
akan semakin berbeda. Tuhan memberikan kepada kita karunia roh yang berbeda-beda. Oleh karena itu mari kita pergunakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Bukan untuk disombongkan dan dipisahkan. Karena kesatuanlah sesungguhnya karunia yang sangat luar biasa. Sahabat rohani yang baik hati, di tengah zaman dengan semangat individualisme yang sangat tinggi, kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus sedang terancam. Banyak orang Kristen cenderung memilih untuk mengikuti egonya. Padahal gereja yang sehat sadar bahwa setiap orang percaya adalah anggota tubuh Kristus. Anggota-anggota tubuh Kristus diikat melalui sendi-sendi fundamental, yaitu karunia rohani yang diberikan untuk saling melayani dan membangun dan kasih yang tulus kepada Tuhan dan sesama manusia. Setiap anggota tubuh Kristus memiliki karunia. Mungkin kita bisa bernubuat, mungkin bisa melayani, mungkin bisa mengajar, mungkin bisa menasehati, dan lain-lain sebagainya. Karunia tersebut diberikan Kristus agar jemaat dapat saling membangun dan menguatkan sehingga tubuh dan berfungsi dengan baik, sehat dan lebih efektif. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini untuk kita. Ada 3 prinsip utama mengenai karunia rohani. Yang pertama, setiap karunia hendaknya dipakai untuk membangun komunitas orang-orang percaya, membangun jemaat, membangun gereja, membangun persekutuan, dan juga membangun damai sejahtera di keluarga. Karunia bukan untuk kebanggaan dan disimpan hanya untuk diri sendiri. Setiap talenta memiliki tujuannya masing-masing, dan itu adalah bentuk tanggung jawab khusus dari Tuhan kepada kita untuk melayani sesama. Kedua, hendaknya karunia itu dengan rendah hati kita pakai untuk pelayanan. Jika Tuhan memberi karunia untuk bernubuat, bernubuatlah. Jika Tuhan tidak memberi karunia mengajar, jangan mengajar. Jika Tuhan memberikan karunia bernyanyi, melayani dengan nyanyian, lakukanlah dengan rasa syukur. Ketiga, melayani Tuhan menuntut sikap yang benar dan tepat. Praktikkan karunia rohani dengan kerelaan, dengan kesungguhan, dan dengan sukacita. Jangan melayani dengan bersungut-sungut dan asal-asalan. Jangan menuntut banyak hal, tapi berkorban banyak hal. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Layanilah dengan cinta kasih. Kasih adalah landasan dari gereja yang sehat. Kasih terhadap sesama harus diekspresikan dengan jujur, menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik, menunjukkan semangat persaudaraan, saling memberi hormat, selalu bersemangat dalam melayani Tuhan. Selamat melayani Tuhan dengan karunia kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan oleh firman-Mu pada saat ini. Kami diingatkan oleh Rasul Paulus sebagaimana jemaat bahwa setiap orang, setiap anak-anak Tuhan, Tuhan karuniakan dengan sesuatu yang menjadi karunia pada hidup masing-masing. Karena itu, apapun karunia kami, hendaknya kami pakai sebagaimana peruntukannya. Karena untuk itulah Tuhan mengaruniakannya kepada kami masing-masing. Jika karunia untuk bernubuat, baiklah ia bernubuat. Jika karunia untuk melayani, baiklah ia untuk melayani. Dan banyak hal untuk mengajar, baiklah kami mengajar karena Tuhan. Dan semua yang kami punya harus bersinergi
untuk membangun kebersamaan, membangun kehidupan, terutama membangun komunitas orang-orang percaya di dalam Tuhan. Karena itu Bapak, apapun talenta kami, baik bermusik, baik melukis, baik untuk bekerja sebagai bagian dari yang dibutuhkan di republik kami ini, biarlah semua itu kami pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Janganlah kami menyimpan karunia itu, jangan kami menyimpan talenta itu, tetapi kami harus pakai sesuai peruntukannya, agar karunia-karunia yang lain juga Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami semua anak-anak Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus saling membangun satu sama lain, agar kami boleh sama-sama dalam suka dan duka, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkatilah hidup kami hari ini bersama anak-anak dan keluarga kami dimanapun kami bekerja. Biarlah karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami dan berikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam menjalani hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.